Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriwidi Agustina. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi murni. Teori permainan. Pengertian. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Latar belakang. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Perancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1921. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Model teori permainan. Dalam hal teori permainan, tidak dibiarkan pemain lain diam, tetapi melakukan aksi reaksi atas apa yang terjadi dalam interaksi. Pemahaman tentang teori permainan. Yang pertama, insight. Contohnya, jika dua orang bertemu dan tahu bahwa mereka hanya akan sekali saja bertemu, terjadi kasus di mana mereka tidak menjaga reputasi mereka. Mereka berbuat buruk karena tahu bahwa tindakan mereka tidak akan menimbulkan tindakan lain di kemudian hari. Yang kedua, repeat finite. Terjadi misalkan ketika orang tahu bahwa 10 hari lagi dia akan mati, maka segala ekspektasi tersebut mengubah behaviornya untuk berpikir mengenai hari akhir ke-10. Ini membuat orang menjadi desperate dan bertindak di luar dugaan atau disebut dengan juga efek akhir. Yang ketiga, repeat infinite. Terjadi di mana seseorang menjaga reputasinya karena ia yakin akan berinteraksi dengan pihak lain in the near future and more. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, dan kerugian serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Contoh, bila jumlah pemain adalah 2, pemain disebut sebagai permainan 2 pemain atau permainan N pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0. Jadi, ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan adalah di sini matriks A disebut dengan payoff. Jadi, di sini ada dua perusahaan yang sedang bersaing. Perusahaan A dan perusahaan B, yang dimana perusahaan A memiliki dua strategi, yaitu strategi harga murah atau S1 dan strategi harga mahal atau S2. Dan perusahaan B memiliki 3 strategi, yaitu strategi harga murah atau S1, strategi harga sedang atau S2, dan strategi harga mahal atau S3. Matrik atau angka pada matriks payoff ini, jika positif, maka merupakan keuntungan bagi baris yang merupakan perusahaan A, tetapi merupakan bentuk kerugian bagi kolom atau perusahaan B ini yang di atas. Jadi kalau nilainya positif, ini merupakan keuntungan untuk perusahaan A, serta untuk perusahaan B ini merupakan suatu kerugian. Jika nilainya negatif, berarti kebalikannya ya. Berarti kalau negatif merupakan kerugian untuk perusahaan A. Dan bagi perusahaan B ini merupakan suatu keuntungan yang besar. Dari contoh tabel matrik payoff atau matrik permainan, di tadi dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni angka-angka dalam matriks payoff atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan, dua pemain jumlah 0 ini bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom.
Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Contoh, dalam permainan di atas untuk perusahaan A, strategi harga S1 didominasi oleh strategi S2. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan, tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki inteligensi yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan payoff dan kriteria maksimin dan minimax. Yang kedua, terdiri dari dua pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Permainan dikatakan tidak adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0, tidak ada yang menang atau kalah. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Contoh kasus strategi murni. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki A mengandalkan 2 strategi dan B mempunyai 3 strategi. Jadi perusahaan B mengandalkan 3 strategi, sedangkan perusahaan A mengandalkan 2 strategi. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyelesaian. Langkah yang pertama, untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 2, dan baris 2 nilai terkecilnya adalah 4. Nah, terus dari 2 dan 4 itu kita tentukan pilih nilai yang paling baik atau yang paling besar, yaitu nilainya 4. Jadi yang perusahaan A yang bernilai 4 ini kita ambil lah dari yang terkecil tadi yang menjadi yang paling besar, yaitu nilainya 4. Dan oleh karena itu nilai 4 ini disebut dengan maksimin. Jadi yang paling terendah minimal, dan untuk sebutan mudahnya maksimin atau maksimal. Langkah kedua, untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar. Untuk setiap kolom 1 nilai terbesarnya 8. Jadi ini di perusahaan B 8 ya. Terus kolom kedua 9. Kolom ketiga yang paling besarnya itu 4. Jadi kemudian pilih nilai yang paling baik atau kecil, yaitu 4, atau kerugian yang paling kecil yang bisa didapatkan. Itu pula yang disebut dengan minimax. Langkah ketiga, kesimpulan. Pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 atau optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal S2. Demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespons strategi A dengan strategi harga mahal S3. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B.